Da sa war sa dasawarsa. Halo Pak Muji dan teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian menonton ini ya. Harusnya waktu pelajaran ya. Jelas. Jadi perkenalkan kami dari kelompok Jagat. Dan di sini anggotanya ada Alden dan ada siapa urutannya? Ada Isra dulu. Silo. Iya. Ada saya Satria dan juga Saya sendiri jaga. ya. Jadi sebenarnya malam hari ini yang cukup apa ya kan? Seru gitu ya. Atmosfernya kerasa banget ya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen ngobrol aja sembari kita santai gitu kan. Ini teman-teman lagi pada ngerjain tugas juga. Aku tuh pengen ngobrol sesuatu yang menarik gitu loh. Apa tuh? Pengen mengulas tentang kisah hidup seseorang gitu. Kisah hidup seseorang. Dan seseorang ini tuh juga seseorang yang menjadi teladan atau pedoman bagi banyak orang gitu. Terutama murid-murid De Brito gitu. Terutama murid-murid De Brito. Karena beliau ini juga bisa dibilang baru aja gitu bekerja atau mengabdi gitu di SMA Kelas De Brito. Oke. Nah, penasaran nggak Kak? Kira-kira siapa? Penasaran banget, langsung di-spill aja kalau gitu. Oke, jadi namanya itu Romo Aloysius Dian Permana SC. Oh, Romo Ale. Romo Ale. Siapa sih nggak kenal Romo Ale? Jadi kita mungkin langsung aja masuk ke bab 1 ya Kak. Bab 1, masuk. Itu tentang asal-usul nama dan masa kecil Romo Ale. Jadi Romo Aloysius Dian Permana SC itu tuh lahir di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1990 kan. Oke. Itu tuh ia adalah anak bungsu dari sang ayah Romo Ale, yaitu namanya Justinus, Bapak Justinus, dan ibunya namanya Ibu Teresia. Wih, Katolik banget ya. Dan kalau kita lihat sendiri pun seorang ayah dan ibunya Romo Ale pun memberikan nama tuh Aloysius. Aloysius itu kan dari nama santo kan ya? Oh iya. Artinya apa tuh kira-kira? Artinya itu adalah pelindung kaum muda. Oh. Nah, disusul dengan nama Dian. Dian ini juga punya makna yang dalam banget tuh. Itu tuh maknanya tuh kurang lebih soal terang gitu. Menjadi terang gitu ya. Iya, benar banget. Nah, tapi ada juga nama terakhir dari Romo Ale. Apa itu tuh Permana, yang artinya kebijaksanaan. Nah, dari kecil tuh emang orang tuanya tuh berharap kalau dia itu akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu membawa cahaya dan kebijaksanaan itu tadi. Terutama untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga bisa memberikan solusi, menuntun dengan nasihat, dan tetap bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Itu emang orang tuanya tuh memang sudah menanamkan kekatolikan bener-bener sejak dini. Bener banget. Sehingga sampai bisa ya mendukung Romo Ale untuk menjadi seorang pastor gitu. Romo Ale itu dikenal sebagai orang yang sangat luar biasa gitu ya di kalangan sekarang. Bahkan kita itu bisa mendengar berbagai sudut pandang dari narasumber yang udah kita wawancara itu soal pribadi Romo Ale yang sangat bijaksana gitu. Kita bisa lihat videonya gitu ada di Jadi menurutku Romo Ale itu ngajarnya enak karena studi kasus yang diberikan juga relate pada anak-anak JB atau aku sendiri. Nah, jadi itu tadi cuplikan wawancara bersama Romo Wahyu. benar banget. Dan memang dari sudut pandang sesama rekan kerja gitu ya. Kan ibaratnya Romo Ale sama Romo Wahyu ini kan satu pekerjaan gitu loh ya, bekerja di SMA Kelas De Brito. Bahkan Romo Wahyu pun mengakui bahwa Romo Ale itu adalah seseorang yang berani dan bijaksana gitu. Wow. Dilihat dari memang Romo Wahyu bercerita bahwa seringkali ketika sedang menghadapi konflik dengan beberapa guru ya gitu ya, itu Romo Ale itu seseorang yang ingin menyuarakan kebenaran. Gitu. Romo Wahyu sendiri itu mengakui ketika sedang berkonflik atau mungkin sedang berdebat dengan beberapa guru, Romo Wahyu itu memilih untuk ya sudahlah. Ketika dia berusaha untuk meredam atau mungkin pilih tidak berdebat gitu loh. Tapi beda dengan Romo Ale. Romo Ale itu dia orangnya mau berani berkonflik untuk menyuarakan kebenaran. Jadi mau berdebat, kemudian mengusahakan sesuatu tuh ini kalau menurut saya nggak bener ini harus dibenerin nih. Nah gitu tuh. Romo Ale itu tipe orang yang kayak gitu. Nah makanya dari rekan kerjanya yaitu Romo Wahyu sendiri itu menilai bahwa Romo Ale itu adalah seseorang yang berani gitu kan. Oke. Iya. Terus
di setiap tahap pendidikannya ini itu tantangan utama yang dihadapi itu adalah rasa bosan kan, rasa bosan dan malas. Jadi setiap tahapan tadi kan ada di waktu dia masih S1, kemudian S2, sampai akhirnya ditugaskan di beberapa tempat tadi itu ternyata tantangan terbesarnya itu adalah rasa bosan dan malas. Ya sama tuh. Seperti banyak orang kita juga gitu kan kalau misalnya nugas ini ya emang lagi mood aja mungkin nugas ya. Tuh ya sama lah ini ya Romo Ale dengan kita ini ya, rasa bosan dan malas itu memang sering menghantui dia. Ia pun pernah tergoda untuk menunda tugas, kemudian bermain game juga ternyata Romo Ale ini kan. Atau sibuk dengan hal-hal yang sepele gitu. Namun ia selalu teringat dan kembali pada prinsip kalau bisa selesai cepat, kenapa ditunda gitu. Oh, bagus. Itu selalu dia punya kembali lagi ke prinsip itu gitu. Prinsip inilah yang membuatnya bisa menyelesaikan skripsi S1 dan tesis S2 lebih cepat daripada teman-temannya gitu. Memang dia tuh cepat nih kan. Waktu dia sharing itu dia menceritakan bahwa skripsinya itu diselesaikan lebih cepat daripada teman-teman yang lainnya gitu. Nah, ia percaya bahwa disiplin dan ketekunan adalah kunci untuk menghadapi semua tantangan studi. Wah, benar banget sih. Disiplin ini krusial banget ya. Benar, itu memang makanya nilai-nilai yang selalu dihidupi oleh Romo Ale itu kan. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi kan kita udah ngomongin tentang latar belakang keluarga, lingkungan hidup, kemudian bidang studi ya. Jadi Sekarang kita bakal lihat nih kan, di bab 3 nih, adalah perjalanan panggilan hidup. Kenapa sih akhirnya dia mau untuk menjadi Romo gitu. Kenapa? Apa motivasi dia gitu ketika teman-teman yang lain mungkin bercita-cita menjadi pilot gitu ya. Tapi kenapa apa yang membuat Romo Ale ini kemudian mempunyai motivasi dan semangat hidup sebagai Romo gitu. Nah, jadi benih panggilan imamat itu sudah dirasakan sejak masa SMP ternyata. Romo Ale itu kagum melihat para imam dan frater dengan jubah yang khas. Jadi ketika SMP ini dia tuh lihat mungkin di gereja mungkin ya, dia tuh lihat sosok imam gitu ya, dia kagum kepada para imam dan frater dengan jubah putihnya yang khas gitu. Mungkin dia merasa terkagum-kagum gitu. Ada daya tarik tersendiri yang membuatnya merenung gitu. Mungkinkah ini jalan hidupku katanya? Mungkinkah ini jalan hidupku gitu? Namun panggilan bukanlah keputusan yang instan gitu loh. Ia menyadari bahwa panggilan hidup adalah sebuah proses panjang. Mirip seperti proses seseorang mengenal pasangan hidup gitu loh. Jadi memang dia sempat tadi kayak dapat cuplikan gitu ya. Inikah jalan hidupku gitu. proses diskresi itu ya. Apakah ini benar jalan hidupku enggak ya gitu deh. Tapi itu kemudian dilalui dengan proses panjang gitu loh. Enggak semudah itu akhirnya dia bisa menjadi Romo. Benar banget. Nah, tapi dorongan itu tuh nggak terlepas dari keluarganya nggak sih? Kayak tadi iya, kita pasti. udah mention beberapa kali, keluarganya itu kan sangat mendukung. Itu tadi sudah melihat tahapan dan perjalanannya kan. Benar banget. Ketika dia memang akhirnya sebenarnya Tuhan tuh selalu memberikan tanda ya kan. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya Romo Ale itu selalu memberikan tanda gitu. Ketika dia kecil, SMP, kemudian adas. Entah ya itu proses diskresi gitu. Akhirnya dia mendapat tanda dari Tuhan. Kemudian ya ibaratnya semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan gitu kan. Kalau tadi kita berhasil melihat proses perjalanan panggilan hidupnya, sekarang kita akan lihat ke nilai hidup dan inspirasi rohani. Wah, ini menarik Ketika banget. Romo Ale sudah menjadi Romo nih ya. Benar. Nah, jadi dalam hidupnya itu Romo Ale berpegang pada dua nilai utama kan, Oke. yaitu murah hati dan rendah hati. Murah hati itu berarti tidak pelit dengan bakat dan talenta. Jadi bukan selalu soal materi kan, tapi juga tentang bakat dan talenta gitu. Berani membagikan apa yang dia miliki untuk kebaikan sesama. Kemudian nilai yang kedua yaitu rendah hati itu berarti tidak sombong, selalu bersyukur dan mengakui keterbatasan diri. Nah, kedua nilai ini itu ia pandang sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang. Ia menyoroti bagaimana kurangnya kerendahan hati sering menimbulkan konflik sosial kan. Seperti demo atau bahkan perpecahan gitu loh. Maka ia selalu berusaha menanamkan sikap rendah hati dan murah hati dalam pelayanan maupun karya sehari-hari. Kalau kemarin Romo Ale itu sempat cerita waktu demo Jogja lagi rame itu. Dia memang sedikit mention tentang itu dan dia ngomong kalau misalnya ini bisa terjadi salah satunya karena kurang adanya rasa murah dan rendah hati pada setiap manusia. Bener Makanya mereka memainkan ego kan gitu. Ada orang memainkan ego kemudian
dia tidak lihat kerugian apa sih yang disebabkan ketika dia melakukan hal-hal ini. Makanya Roma itu mengajak kita untuk mengingat dua nilai penting tadi, rendah hati dan murah hati. Bagaimana dua nilai itu bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, kan? Dalam sekolah, di rumah, ketika berinteraksi dengan orang tua dan lain-lain. Nah, kita ngomong-ngomong soal nilai hidup ya. Romo Ali itu punya satu kisah kitab suci yang bagi dia itu sangat menginspirasi. Apa tuh ayat apa tuh? Nah, itu tuh mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, dia itu tuh melihat kisah itu sebagai simbol perjuangan manusia. Kayak kita memberikan apa yang kita punya, meski kecil, lalu Tuhan lah yang akan melengkapinya. Nah, prinsip ini tuh selalu dia pegang dari dulu, baik dalam studi maupun pelayanan. Dia tuh sering menekankan kepada kaum muda. Bunyinya kurang lebih kayak gini: berusahalah sekuat tenaga, lalu serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Jangan bermalas-malasan, lalu mengandalkan Tuhan untuk menutupi kelalaian kita. Oke. Nah, kita akan ngomongin bab paling menarik dari Romo Ale ini. Apa tuh, Gat? Kira-kira. Nah, ini tuh yang kalau semua orang kenal Romo Ale itu tuh mesti nggak lepas dari yang namanya seni dari sampah plastik. Iya, dia kan itu ya pernah diundang ke Hitam Putih. Bener banget. Iya. Dan acara-acara TV lainnya tuh banyak mengundang Romo Ale ini sebagai narasumber yang sangat peduli dengan lingkungan, kurang lebih gitu ya. Tapi aku penasaran, Gat, coba gimana sih awalnya dia memiliki ketertarikan terhadap hal-hal itu, coba bisa nggak Gat? Nah itu tadi, jadi sebelum dia akhirnya dikenal sebagai seniman lingkungan gitu ya. Nah, ya itu tuh sebelumnya dia itu tuh membuat sampah-sampah plastik. Dengan kepekaannya dan inisiatifnya untuk menggunakan sampah plastik itu, dia itu menggunakan untuk menggerakkan hati banyak orang. Nah, dia itu tuh pakai banyak sampah, pakai kayak kain perca batik atau koran bekas, ampas kopi, bahkan rambut manusia. Keren. Nah, itu tuh Romo Ale sering menyebut dengan plastik art. Oke. Nah, jadi awalnya itu kenapa? Awalnya itu adalah ketika dia itu tuh sebenarnya awalnya dia cuman melihat ini tuh sebagai hobi. Tapi keprihatinannya itu tadi yang keprihatinan soal kerusakan lingkungan itu tuh membuat dirinya itu tuh sangat prihatin sehingga membuatnya menjadikan sampah menjadi medium seni itu tadi. Aku tuh ingat, Gat, salah satu perkataannya Romo Ale di sebuah wawancara itu. Dia tuh sempat bilang bahwa sampah yang sudah tak terpakai ketika disentuh dengan kasih dan kepedulian bisa berubah menjadi karya seni yang indah. Begitu juga dengan manusia. Betapapun dianggap tak berguna, tetap berharga di mata Tuhan. Benar-benar filosofis banget. Nah, Romo Ale itu juga sempat bicara di wawancara kita kemarin ya. Itu dia sempat pengen memberi pesan kepada generasi muda gitu loh. Dia tuh bicara secara sederhana sebenarnya. Jadi Romo Ale itu memberi pesan sederhana kepada generasi muda supaya jangan lupa ke gereja. Nah, jangan lupa ke gereja. Jangan lupa ke gereja karena Bener banget. kemarin kita waktu wawancara tuh kalau nggak salah Ezra tuh kamu sempat ceritakan kalau kamu jarang ke gereja itu kan? Ya jujur sih sebenarnya aku jarang sih. Iya kan, makanya terus Karena aku sebenarnya simpel alasanku, karena aku bangunnya siang terus kan. ya itulah mengapa kemarin Romo Ale itu akhirnya memberi nasihat gitu kepada kita karena emang kemarin ada Ezra gitu. Makanya dia memberi nasihat untuk jangan lupa ke gereja gitu. Ya, jadi kita udah bicara soal Romo Ale, jadi wah menarik banget ya dari poin pertama sampai poin terakhir, dari kita ceritain soal kehidupan keluarganya di Semarang sampai dia menjalani perjalanan itu tuh panjang banget. Sampai akhirnya dia terkenal melalui karya seni dari sampah. Wah, itu tuh bener perjalanan yang sangat menarik gitu. Iya. Jadi dan kalau bisa dilihat sebenarnya runtut banget ya kan. Iya, benar Dari banget. awal dia mulai kecil, kemudian bertumbuh di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan gereja, lingkungan pendidikan, dan sampai kemudian berhasil membuat sesuatu gebrakan yang luar biasa gitu. yes, bener banget. Oke, jadi gitu aja teman-teman dari hasil pembicaraan kita. Saya Jagat Sauri Gading. Saya Pramudita Satria Utama. Saya Marcel Alexander Reddy.
Gue Isra Sayang Sakti. Aku Mindawan. Kita pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih. Yang mana ini? Namun, di balik itu, sesempurna-sempurnanya manusia, manusia tetap bisa berbuat kesalahan. Di balik setiap perjalanan dan karya Romo Ale yang luar biasa, terdapat lubang yang kerap kali dipandang kurang ideal bagi sebagian orang. Maka dari itu, mari kita mendengarkan aspirasi dari seseorang yang ingin memberikan sudut pandang lain tentang Romo Ale. Bagaimana Anda menilai cara Romo Ale memimpin dan melayani umat di Gereja Santo Antonius Muntilan? Sepertinya Romo harus lebih berusaha lagi untuk menjadi pendengar yang baik di tengah kemajemukan umat. Pertama, orangnya ini mungkin saking bernalar itu dia jadi tidak mempedulikan orang lain lah. Sampai beberapa orang di CM ini jadi kayak males gitu buat melakukan tugasnya karena merasa tertekan oleh orang itu. Karena mungkin apa-apa kayak harusnya gini nih, lah kan bisa gini, gampang kan gitu lah. Jadi orang-orang tertekan gitu ya, sehingga beberapa anggota kampus ministry ini ada yang pensiun dini gitu. Waktu itu saya sempat bertemu dengan dia bersama teman-teman perempuan saya dari suatu sekolah. Nah, mereka ini tuh retret dengan pendampingnya Romo Ale ini. Ya mungkin memang mereka jadi deket lah setelah retret itu ya. Habis itu kita bertemu lah di pastoran tuh ya, ngobrol-ngobrol. Nah, yang saya agak kaget ini lebih ke cara bercandanya dia. Sebenarnya mungkin itu bercanda doang atau gimana ya udah gak apa. Tapi menurut saya sebagai Romo itu tidak etis karena bercandanya cukup. Nah, menurut saya itu sebagai Romo itu tidak etis ya. Dia itu tidak mencerminkan gaya Jesuit yang seharusnya walk with apa? Ya orang-orang miskin itulah ya. Begitu ya dari saya jadi ya. Terima kasih.